Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar kali ini diberikan kelancaran oleh Allah. Berdoa mulai. Baik anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini yaitu kita sampai pada subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak perhatikan video yang akan bisa putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini masih tetap pada materi yang sama, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kalian baca pada buku LKS halaman 64 sampai dengan halaman 65 dengan teks yang berjudul Makanan Khas Palembang. Setelah kalian membaca, di situ ada perintah menulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada halaman 65. Kalian tulis pada setiap paragrafnya. Nah, sekarang Biza akan mengenalkan makanan khas Indonesia dan juga asal daerahnya. Pagea dari Papua Tengah. Kohu Maluku Utara, sup ikan jantung pisang Sulawesi Tengah, lapa-lapa Sulawesi Tenggara. Juhu singkah berasal dari Kalimantan Tengah, sup konros Sulawesi Selatan, ayam cincane dari Kalimantan Timur, soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Ayam betutu dari Bali, nasi gudas dari Jogja, serabi dari Jawa Barat, rujak cingur dari Jawa Timur. Gulai ikan patin dari Jambi, rendang Sumatera Barat, kerak telur dari Jakarta, bika Ambon dari Sumatera Utara. Tinutuan Sulawesi Utara, bubur pedas tambas dari Kalimantan Barat, sate mak jagung dari Nusa Tenggara Timur, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat. Otak-otak dari Kepulauan Riau, sate bandeng dari Banten, empek-empek Sumatera Selatan, gulai ikan patin dari Jambi. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah mengenal makanan khas dan juga asal daerahnya. Nah, supaya anak-anak lebih jelas lagi dan mengetahui banyak lagi, kalian bisa membaca buku kalian pada halaman 66 sampai halaman 67. Di situ terdapat makanan tradisional dan asal daerahnya. Dan sekarang tugas kalian adalah mengkomunikasikan makanan tradisional dengan cara mengirim video saat kalian bercerita tentang makanan tradisional yang sudah pernah kalian makan. Nah, apa saja isi dari video yang kalian buat itu ada di halaman 67. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Coba perhatikan videonya ya. Berikutnya yaitu jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Biasanya, jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras bunyi asli. Jenis bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya terdengar terlebih dahulu. Gema biasanya terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding pemantul yang sangat jauh. Nah, berikut ini merupakan
contoh pemantulan bunyi gema. Nah, demikian contoh pemantulan gema. Jenis pantul yang ketiga yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli. Nah, berikut ini contoh dari bunyi gaung atau kerdam. Nah, demikian contoh dari gaung atau kerdam. Sifat bunyi yang terakhir yaitu bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Contoh benda peredam bunyi adalah karpet, kertas, kain, busa, spons, wol, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Video tadi sudah diperhatikan? Semuanya sudah jelas? Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan di buku LKS kalian pada halaman 68, nomor 1 sampai dengan 5. Perhatikan materi selanjutnya ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang membiasakan kerjasama di lingkungan sekolah. Anak-anak, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia itu harus bekerja sama. Bekerja sama dapat dilakukan di mana saja. Dimanapun berada, kita harus bekerja sama. Di lingkungan sekolah pun, kita harus bekerja sama. Contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah adalah piket kelas, belajar kelompok, kerja bakti di sekolah, dan lain sebagainya. Adapun kerjasama yang tidak boleh dilakukan, contohnya saat ulangan, itu tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, bertengkar. Itu juga tidak boleh kita lakukan. Ya, bekerja sama dalam hal mengerjakan ulangan atau dalam hal bertengkar dengan teman itu tidak boleh kita lakukan dengan kerja sama. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Semoga kalian semua bisa menerima materi ini dengan jelas. Selanjutnya, penyajian tari dengan iringan kegiatan menari dalam berkelompok memerlukan kerjasama yang baik. Iringan dalam tarian merupakan suatu yang penting. Selain sebagai pengiring tari, iringan juga dapat mempertegas gerakan tari dan membangun suasana tari. Contohnya tari kepak-kepak sayap. Coba perhatikan gambarnya. Gambar tersebut merupakan gerakan 1. Menggerakkan ujung sampur ke atas dan ke bawah sambil berlari-lari kecil. Bersamaan dengan itu, menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. Anak-anak bisa mempraktekkannya ya. Selanjutnya gerakan kedua, menggerakkan tangan secara bergantian, lurus ke depan dan ke belakang. Bersamaan dengan menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. Badan sedikit turun sampai akhirnya duduk.
Selanjutnya gerakan ketiga, duduk sambil menganggukkan kepala ke kanan dan tengah, ke kiri dan ke tengah lagi, yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya gerakan keempat, menggerakkan tangan secara bergantian lurus ke depan dan ke belakang. Bersamaan dengan itu, menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. Badan naik sedikit demi sedikit sampai akhirnya berdiri. Selanjutnya untuk gerakan kelima, menggerakkan ujung sampur ke atas dan ke bawah sambil berlari-lari kecil membentuk lingkaran. Kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Anak-anak bisa mempraktekkan gerakan tari kepak-kepak sayap. Selamat berlatih di rumah. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah diperhatikan semua video yang sudah bisa putar? Nah, sekarang kalian lanjutkan belajarnya. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, dan semoga kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Wiza akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.